Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yunus dan rekan-rekan teman di kelas metodologi fisika. Pada kesempatan kali ini, saya Rini Anggreni akan mempresentasikan mengenai penelitian yang berjudul pengembangan dan implementasi penggunaan optically stimulated luminescence dosimeter atau OSLD pada penelitian antropomorfik tindakan perencanaan radioterapi. Outline pada penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, hipotesis, pinjaman pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir adalah daftar pustaka. Latar belakang diadakannya penelitian ini adalah karena pengukuran dosis akurat merupakan aspek penting dalam tindakan rencana perawatan radioterapi. Sistem antropomorfik sendiri digunakan sebagai model simulasi tubuh manusia untuk pengukuran distribusi dosis radiasi. Sistem ini dirancang untuk mirip dengan fisik dan radiologis jaringan manusia. Selama ini pengukuran distribusi dosis radiasi dilakukan dengan TLD dan film GAV-chromik. Penelitian ini mengenai penggunaan OSLD sebagai opsi alternatif pengukuran distribusi dosis karena cara kerja dan sifat OSLD. OSLD menawarkan biaya yang lebih murah, masih tunggu singkat setelah iradiasi, proses pembacaan yang lebih sederhana, dan ketergantungan terhadap energi yang kecil. Akan tetapi, OSLD memiliki keterbatasan akan ketergantungan terhadap sudut. Karena itu, penelitian ini untuk memastikan keefektifan penerapan OSLD dan ketergantungannya terhadap sudut pada penggunaan phantom antropomorfik. Rumusan masalah dari penelitian ini terdiri dua, yaitu yang pertama, bagaimana cara kerja pengukuran distribusi dosis dengan menggunakan OSLD. Yang kedua adalah seberapa pengaruh ketergantungan sudut pada pengukuran dosis dengan OSLD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh penggunaan OSLD dalam pengukuran dosis untuk tindakan perencanaan perawatan radioterapi. Hipotesis dari penelitian ini, penggunaan OSLD dalam pengukuran distribusi dosis akan meningkatkan keakuratan pengukuran distribusi dosis pada phantom antropomorfik. Tinjauan pustakanya itu terdiri dari yang pertama mengenai OSLD. OSLD adalah dosimeter yang memanfaatkan stimulasi dari cahaya tampak. Material yang umum digunakan untuk OSLD adalah aluminium oksida yang didoping karbon. Respon dan sinyal terukur OSLD bergantung pada karakteristik material dan sistem pembacaan, seperti energi, PD, linearitas, dan depresi. Penelitian menyebutkan OSLD dapat digunakan berulang kali, pengulangan siklus annealing, iradiasi, dan pembacaan dapat meningkatkan presisi dari OSLD. Berikutnya, mengenai phantom antropomorfik. Phantom QE antropomorfik adalah perangkat simulasi yang dirancang untuk menyerupai anatomi dan karakteristik fisik manusia. Phantom ini memungkinkan pengujian akurasi, kualitas, dan keamanan prosedur medis tanpa melibatkan pasien manusia sebenarnya, sehingga meminimalkan penerimaan dosis yang tidak diperlukan. Gambar di samping merupakan beberapa contoh dari phantom antropomorfik yang biasa digunakan dalam tindakan perencanaan radioterapi yang sesuai dengan organ tubuh apa yang ingin diiradiasi. Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan dalam metodologi penelitian ini. Ada 6 tahapan. Yang pertama yaitu iradiasi phantom spherical dengan berkas foto 6 megavolt dan 18 megavolt dengan dosis sebesar 1 Gray untuk mendapatkan faktor koreksi sudut. Yang kedua, kita akan mengiradiasi phantom pelvis dengan sudut face on dan edge on dengan dosis sebesar 3 Gray untuk menghitung dosis terukur dari OSLD dengan tambahan faktor koreksi sudut, kemudian membandingkannya dengan dosis yang terukur dari OSLD. Yang ketiga adalah kita menggunakan jenis OSLD nanodot, kemudian OSLD-nya itu akan dibaca dengan microstar reader. Tetapi sebelum OSLD ini akan diiradiasi dan kemudian dibaca, maka OSLD perlu dilakukan proses annealing, yaitu untuk memastikan OSLD nanodot ini dalam kondisi 0 sehingga siap untuk diiradiasi. Proses annealing sendiri digunakan dengan meletakkan OSLD ini di bawah cahaya tampak dari lampu. Terus yang terakhir adalah evaluasi dosimetri OSLD. Evaluasi dosimetri OSLD ini dimaksudkan untuk penghitungan dosis terukur OSLD dengan faktor koreksi sudut yang sudah diketahui. Hasil dari penelitian yang pertama yaitu dari kita berhasil mengiradiasi phantom spherical, yaitu didapatkan faktor sudut itu dari inverse rata-rata respon dosis yang telah dinormalisasi. Dosis yang didapatkan setiap OSLD dari iradiasi berkas 6 megavolt dan 18 megavolt akan dirata-ratakan.
Kemudian baru didapatkan nilai faktor koreksi sudut. Hasil dari penelitian yang kita lakukan ini ternyata sudah sesuai dengan penelitian dilakukan sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Kearns yang menyatakan bahwa terdapat penurunan 4% untuk berkas 6 megavolt dan 2% untuk berkas 18 megavolt. Nah, pada tabel di samping kita mendapatkan bahwa faktor koreksi sudut untuk 6 megavolt didapatkan 1,040 dan untuk 18 megavolt 1,019. Hasil berikutnya yang kita dapatkan adalah setelah kita mengiradiasi phantom pelvis, yaitu perbedaan rata-rata dosis OSLD dan TLD itu sebesar 1%. Jadi ketika kita mengiradiasi phantom pelvis yang dilakukan sebanyak 3 kali dengan teknik iradiasi four-field box itu, kita mendapatkan dosis TLD yang terukur dan juga dosis OSLD yang terukur. Kemudian ketiga dosis itu akan dirata-ratakan untuk mewakili dosis tunggal. Jadi pada grafik di samping ini, pada bagian four-field 1, 2, dan 3 ini merupakan hasil dari masing-masing dosis terukur baik dari itu OSLD dan juga TLD. OSLD yang berwarna merah dan TLD yang berwarna biru. Di sini kita bisa melihat bahwa dosis terukur dari OSLD itu cenderung lebih rendah dibandingkan dosis terukur dari TLD. Nah, karena itu maka kita akan menggunakannya, mengalihkannya itu dengan faktor koreksi sudut yang sudah kita ketahui. Maka didapatkan bahwa perbandingan dosis menunjukkan bahwa faktor koreksi sudut koplanar 6 megavolt dan 18 megavolt bila diterapkan pada dosis OSLD yang diukur menghasilkan hasil yang setara dengan TLD. Di sini kita lihat bahwa awalnya tuh perbandingan rata-rata dosis terukur TLD dan OSLD dengan standar deviasi didapatkan sebesar 1,028 plus minus 0,008. Di sini dosis terukur OSLD dan juga dosis OSLD yang belum dikalikan dengan faktor koreksi sudut. Nah, setelah kita mendapatkan faktor koreksi sudut dari iradiasi phantom spherical, maka dosis terukur OSLD akan dilakukan dengan koreksi sudut. Sehingga perbandingan nilai rata-rata dosisnya berubah menjadi 0,995 plus minus 0,006. Nah, pada tabel di samping ini lebih terlihat jelas perbandingannya bahwa di sini ada dosis OSLD sebelum koreksi sudut, berurutan nilainya 313,9, 309,2, 312,7. Tapi ketika dikalikan faktor koreksi sudut menjadi 319,9, 315,1, dan 318,6. Sehingga ketika dirata-ratakan berubah menjadi rata-ratakan dan dibandingkan dengan TLD menjadi 0,995 plus minus 0,006. Karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah hasil penyinaran tersebut mengarah pada penentuan faktor koreksi sudut sebesar 1,040 dan 1,019 untuk perlakuan koplanar dengan berkas foton masing-masing 6 megavolt dan 18 megavolt. Faktor koreksi ketergantungan sudut yang ditentukan dalam penelitian ini secara efektif mengoreksi dosis yang terukur OSLD hingga 1% dari dosis terukur TLD. Tetapi saran dari penelitian ini bahwa OSLD dapat secara efektif digunakan sebagai pengganti TLD dalam Phantom dan mengukur dosis setara 1% dari TLD ketika ketergantungan sudut OSLD dikoreksi terlebih dahulu. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Penelitian ini saya mendapatkannya dari penelitian yang dilakukan oleh Bergen J. Bergen J ini dengan judul penelitiannya yaitu Development and Implementation of the Use of OSLD in the Radiological Physics Center Anthropomorphic Quality Assurance Phantoms. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.